Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Nomor putusan nomor 24-PDT-G-2018, identitas para pihak, penggugat PT Nur Cahya Mulia, tergugat Hendra Sutriawan. Kasus posisi kronologis bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melakukan kerjasama di bidang biro perjalanan umroh, di mana penggugat sebagai pemilik perusahaan dan tergugat sebagai agennya. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, tergugat telah mendapatkan 11 orang jamaah umroh untuk diberangkatkan program 2 April 2017, 26 April 2017, dan 17 Mei 2017. 1 bulan sebelum pemberangkatan, jamaah umroh sudah harus melunasi biaya pemberangkatan. Tergugat belum menyetorkan uang dari 11 orang jamaah umroh kepada penggugat sampai batas waktu yang telah ditentukan sebanyak 185 juta rupiah. Sehingga penggugat yang membiayai sendiri tergugat pada tanggal 17 Juli 2017 telah membuat surat pernyataan akan menyelesaikan pembayaran uang sebesar 185 juta rupiah kepada penggugat sampai tanggal 31 Juli 2017. Sampai dengan batas waktu tanggal 31 Juli 2017 tersebut, tergugat belum juga menyelesaikan pembayaran uang kepada penggugat. Pada tanggal 12 Oktober 2017, penggugat yang diwakili oleh beberapa orang karyawan telah mendatangi rumah dan kantor tergugat di Cikole, Lembang, Bandung Barat untuk menyelesaikan pembayaran uang sebesar 185 juta rupiah. Tergugat kembali membuat surat pernyataan akan melunasinya pada tanggal 16 Oktober 2017, namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan tersebut, tergugat belum juga memenuhi janjinya. Atas kelalaian tergugat tersebut, oleh penggugat telah dilakukan teguran dengan somasi pada tanggal 19 Oktober 2017. Akan tetapi, tergugat tidak mengindahkannya akan perbuatan tergugat yang telah dicedera janji atau prestasi tersebut sudah jelas sangat merugikan penggugat. Objek perjanjian yaitu hutang piutang. Analisis putusannya pada kasus gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pihak penggugat yaitu PT Nur Cahya Mulia kepada tergugat yaitu Hendra Sutriawan. Pengadilan Negeri Bandung menyatakan tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tidak hadir dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan first take, dan bahwa tergugat telah melakukan prestasi atau ingkar janji dengan menghukum tergugat untuk membayar uang sebesar 185 juta rupiah kepada penggugat dengan seketika dan sekaligus, dan menghukum tergugat untuk membayar biaya kerugian pada penggugat sebesar 40 juta rupiah, dan menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu 856.000 rupiah. Pokok perkara dalam kasus ini ialah terkait sengketa prestasi mengenai uang jemaah umroh antara pihak tergugat dan pihak penggugat. Perjanjian sendiri diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut. Sumber perikatan yang terjadi di antara pihak penggugat dan tergugat dalam kasus ini termasuk dalam persetujuan atau perjanjian dalam bentuk tertulis yaitu kontrak, yaitu merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang di mana dari peristiwa inilah timbul hubungan hukum antara dua subjek hukum itu yang disebut dengan perikatan. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain, dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
Dan perbuatan melawan hukum sendiri diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disingkat dengan KUH Perdata, yang menyatakan bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Arrest ini dikenal pada zaman Jungpense Waterleiding Arrest HR 10 Juni tahun 1910 nomor 108 HR. Menurut arrest ini, perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang melanggar undang-undang, yaitu hukum yang tertulis. Syarat dari perbuatan melawan hukum yakni perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku perbuatan tersebut, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, dan berkaitan dengan kasus sengketa uang prestasi hutang piutang ini timbul karena kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Menurut saya, putusan yang diberikan hakim dalam kasus sengketa uang prestasi ini, putusan yang diberikan oleh pengadilan itu sudah tepat adanya, dikarenakan hakim dalam menjatuhkan putusannya telah memenuhi salah satu asas hukum, yaitu putusan harus disertai alasan-alasan, yaitu asas di mana semua putusan pengadilan harus memuat keterangan-keterangan atau argumentasi-argumentasi yang dijadikan dasar oleh pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Dalam hal hakim mengabulkan gugatan penggugat dikarenakan berdasarkan bukti-bukti, surat, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat, maka menurut hakim dengan perbuatan-perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dalam bukti P4 dan bukti P5 adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata, dan juga dikarenakan ketidakhadiran pihak tergugat yang dimana pemanggilannya yang dilakukan sudah secara sah dan patut, sehingga ketidakhadiran tergugat hingga putusan ini dijatuhkan, tergugat tidak pernah hadir atau menghadap di persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan, maka tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan. Dengan pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum pokok gugatan penggugat nomor 2 untuk menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi haruslah dikabulkan. Dalam hal perjanjian hutang piutang, terhutang seharusnya mempunyai itikat baik yang harus selalu dijunjung tinggi sehingga tidak akan merugikan pihak pemberi hutang di kemudian hari. Dan bagi notaris sebagai pejabat umum seharusnya mempunyai sikap yang netral terhadap kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, dapat menjadi penengah, taat hukum, dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.